Ada satu pergeseran yang sedang terjadi, tapi tidak banyak dibicarakan di ruang publik. Saat obrolan sehari-hari dipenuhi keluhan harga kebutuhan naik, cicilan makin menekan, dan masa depan terasa samar, sebagian orang justru terlihat lebih tenang. Mereka tidak berisik, tidak sibuk pamer, dan tidak mengejar tren. Uang mereka perlahan dipindahkan ke hal-hal yang tampak biasa, bahkan sering kita lewati tanpa kita anggap penting. Bukan karena mereka lebih berani, tapi karena mereka lebih sabar membaca keadaan. Dan menariknya, aset-aset ini sebenarnya dekat dengan hidup kita sehari-hari, hanya saja jarang disadari nilainya sebelum semuanya ramai. Tanah di pinggiran kota dan desa sekarang tidak lagi dipandang sebagai pilihan terakhir. Justru di sanalah banyak orang berada dalam posisi tenang, mulai menaruh perhatian. Bukan tanah mahal di pusat kota, tapi lahan yang dekat jalan desa, dekat sumber air, dekat permukiman yang pelan-pelan tumbuh. Mereka paham satu hal sederhana. Kota akan terus melebar, penduduk akan terus bergerak, dan kebutuhan ruang tidak pernah benar-benar berhenti. Di Indonesia, tanah punya karakter unik. Ia bisa diam bertahun-tahun tanpa menghasilkan apa-apa, tapi tetap menyimpan nilai. Dan ketika dikelola, ditanami, disewakan, atau dipersiapkan untuk fungsi tertentu, nilainya mulai terasa. Orang-orang yang memborong tanah seperti ini jarang bicara soal untung cepat. Mereka bicara soal kesiapan jangka panjang. Yang menarik, banyak dari tanah ini dibeli saat belum ramai, belum dilirik, dan belum dianggap penting. Saat orang lain sibuk mengejar aset yang terlihat modern, mereka justru memilih sesuatu yang paling dasar, tempat berpijak. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, tanah bukan sekadar investasi. Ia bagian dari rasa aman. Tanah berarti bisa menanam, bisa membangun, bisa diwariskan. Di banyak keluarga, kepemilikan tanah seringkali menjadi pembeda antara hidup yang terasa rapuh dan hidup yang punya pijakan. Orang-orang yang memahami ini tidak melihat tanah hanya dari grafik harga. Mereka melihat potensi penggunaan. Sebidang tanah kecil bisa jadi kebun sayur, lahan sewa, tempat usaha sederhana, atau sekadar cadangan untuk masa depan yang belum jelas arahnya. Nilainya tidak selalu naik cepat, tapi jarang benar-benar hilang. Di saat ekonomi terasa tidak menentu, aset seperti ini justru memberi ketenangan. Bukan karena menjanjikan kekayaan instan, tapi karena memberi ruang bernapas. Selama manusia masih butuh makan, tinggal, dan bergerak, tanah akan tetap relevan. Mungkin itulah mengapa orang-orang kaya cenderung sabar dengan tanah. Mereka tahu, waktu seringkali menjadi sekutu terkuat aset ini. Yang jarang disadari, pembelian tanah produktif hampir selalu terjadi tanpa sorotan. Tidak ada euforia, tidak ada headline besar, transaksinya tenang, seringkali bahkan dianggap membosankan. Dibeli saat banyak orang berkata, terlalu jauh, belum tentu kepakai, nggak kelihatan hasilnya. Justru disitulah polanya terlihat. Saat mayoritas menunggu kepastian, sebagian kecil memilih bersiap. Mereka tidak menunggu harga melonjak, mereka menunggu waktu bekerja. Tanah dibersihkan pelan-pelan, dirawat, atau dibiarkan sambil dipelajari potensinya. Di Indonesia, banyak kawasan yang hari ini tampak sepi, tapi 5 atau 10 tahun lagi berubah total. Orang-orang yang lebih dulu masuk tidak merasa paling pintar. Mereka hanya lebih tenang dalam mengambil keputusan. Dan mungkin pelajaran terbesarnya bukan soal tanah itu sendiri, tapi soal cara berpikir. Tidak semua aset harus terlihat menarik hari ini untuk menjadi penting di masa depan. Ketika orang membicarakan properti, bayangan yang muncul seringkali rumah besar atau apartemen mahal. Padahal, yang justru banyak diburu orang-orang kaya adalah properti sederhana. Kos kecil dekat tempat kerja, kontrakan di pinggir kota, atau homestay desa yang bersih dan terawat. Properti seperti ini mungkin tidak mencolok, tapi punya satu kelebihan besar. Dibutuhkan setiap hari. Di Indonesia, kebutuhan tempat tinggal tidak pernah benar-benar surut. Selama ada pekerja, perantau, mahasiswa, dan keluarga kecil, permintaan akan hunian sederhana akan terus ada. Orang-orang yang membeli properti ini tidak selalu berharap penuh setiap bulan. Mereka paham ada masa sepi. Tapi arus kas kecil yang konsisten jauh lebih bernilai daripada janji untung besar yang tidak pasti. Properti sederhana bekerja pelan. Tidak mengejutkan, tidak mendebarkan. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Yang sering luput diperhatikan, properti penghasil arus kas tidak harus sempurna.
Ia hanya perlu layak, bersih, dan dikelola dengan wajar. Banyak pemilik kos atau kontrakan tidak mengejar harga tertinggi. Mereka mengejar keterisian yang stabil dan hubungan baik dengan penyewa. Di tengah kenaikan harga bahan bangunan dan biaya hidup, properti sederhana justru terasa semakin relevan. Orang mencari tempat tinggal yang masuk akal, bukan yang mewah. Bagi pemiliknya, ini berarti pemasukan yang mungkin tidak besar, tapi bisa diandalkan. Orang-orang kaya memahami satu prinsip sederhana. Uang yang datang rutin memberi ruang untuk berpikir. Arus kas bulanan memberi napas, bukan tekanan. Dari situlah mereka bisa merencanakan langkah berikutnya tanpa tergesa-gesa. Bukan properti yang membuat mereka tenang, tapi pola pengelolaannya. Menariknya, orang-orang yang memilih jalur ini jarang berbicara soal cepat kaya. Mereka justru nyaman dengan pertumbuhan pelan. Mereka tahu, setiap bulan yang terlewati dengan penyewa yang bertahan adalah kemenangan kecil. Di Indonesia, banyak properti sederhana bertahan puluhan tahun tanpa perubahan besar. Nilainya tidak melonjak drastis, tapi perlahan mengikuti waktu. Sementara itu, arus kas terus berjalan, meski kadang tersendat. Bagi sebagian orang, ini terlihat lambat. Tapi bagi mereka yang memahami ritme, justru disitulah kestabilan dibangun. Mereka tidak bergantung pada satu momen besar. Mereka mengandalkan kebiasaan kecil yang diulang terus. Dan seringkali, kekayaan tidak datang dari langkah spektakuler, tapi dari kesabaran menjaga hal-hal yang tampak biasa agar tetap berjalan. Di tengah berbagai pilihan investasi modern, emas fisik tetap punya tempat khusus di Indonesia. Bukan karena ia menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, tapi karena ia memberi rasa aman. Saat nilai uang terasa mudah tergerus, emas justru dicari kembali. Orang-orang yang membelinya biasanya tidak terburu-buru. Mereka menyimpannya sebagai penyangga, bukan sebagai alat spekulasi. Di banyak keluarga, emas dibeli sedikit demi sedikit. Gelang, cincin, atau kepingan kecil yang disimpan bertahun-tahun. Ketika keadaan mendesak, emas bisa dijual, digadaikan, atau dijadikan pegangan sementara. Orang kaya memahami fungsi ini. Mereka tidak menaruh semua harapan pada emas, tapi menjadikannya bagian dari sistem perlindungan nilai. Emas bekerja diam-diam, tidak menghasilkan arus kas, tidak memberi notifikasi harian. Tapi saat tekanan datang, kehadirannya sering terasa paling nyata. Di Indonesia, emas seringkali punya makna yang lebih dalam dari sekadar angka. Ia hadir dalam momen penting kehidupan, pernikahan, kelahiran, atau warisan keluarga. Karena itulah, kepercayaan terhadap emas terbangun lintas generasi. Orang-orang yang memahaminya tidak memperlakukan emas sebagai tren, melainkan sebagai tradisi yang terbukti. Ketika kondisi ekonomi terasa tidak menentu, emas menjadi penenang psikologis. Bukan karena nilainya selalu naik, tapi karena ia jarang benar-benar jatuh tanpa alasan. Bagi banyak orang, menyimpan emas sama dengan menyimpan waktu. Ia menunggu saat yang tepat untuk digunakan. Orang kaya tidak menumpuk emas untuk dipamerkan. Mereka menyimpannya sebagai cadangan. Sebagai pengingat bahwa tidak semua aset harus aktif untuk menjadi berguna. Ada aset yang tugasnya hanya satu, menjaga ketenangan. Hal yang sering luput disadari adalah waktu terbaik membeli emas justru saat tidak banyak dibicarakan. Saat media ramai membahas tren lain, sebagian orang memilih kembali ke logam yang sudah ratusan tahun dipercaya. Mereka tidak mengejar harga terendah, tapi mencari momen yang masuk akal. Di Indonesia, emas sering dibeli bukan dengan dana besar, tapi dengan disiplin. Sedikit demi sedikit, tanpa tekanan. Cara ini membuat emas terasa ringan dimiliki, bukan beban. Orang-orang yang tenang soal keuangan biasanya paham hal ini. Emas bukan alat untuk mengalahkan pasar, ia alat untuk bertahan. Dan seringkali, mereka yang mampu bertahanlah yang akhirnya punya ruang lebih luas saat peluang berikutnya datang. Di tengah berbagai model bisnis yang datang dan pergi, usaha kebutuhan sehari-hari justru jarang benar-benar mati. Warung kecil, galon air, gas LPG, sembako, atau usaha titip barang mungkin terlihat sederhana, bahkan sering diremehkan. Tapi justru karena kesederhanaannya, usaha ini terus dicari. Selama orang masih makan, minum, dan tinggal, kebutuhan ini tidak akan hilang. Orang-orang kaya memahami kekuatan usaha seperti ini. Mereka tidak mengejarnya untuk terlihat keren, tapi untuk menciptakan aliran uang yang nyata. Margin mungkin tidak besar, tapi perputarannya cepat. Setiap hari ada transaksi, setiap hari ada pergerakan. Di
Di Indonesia, usaha kebutuhan pokok sering menjadi penyangga saat kondisi ekonomi melemah. Ia tidak bergantung pada tren, tidak menunggu momen viral. Ia hidup dari kebiasaan orang banyak. Banyak usaha kebutuhan sehari-hari tumbuh dari lingkungan terdekat. Dari teras rumah, dari sudut gang, dari relasi dengan tetangga. Orang-orang yang berhasil di jalur ini biasanya bukan yang paling agresif, tapi yang paling konsisten. Mereka menjaga stok, menjaga harga tetap masuk akal, dan menjaga kepercayaan. Di saat banyak bisnis bergantung pada promosi besar, usaha seperti ini mengandalkan hubungan. Pelanggan datang bukan karena iklan, tapi karena kebiasaan. Di Indonesia, keakraban seringkali lebih kuat dari diskon. Orang kaya melihat usaha ini sebagai fondasi, bukan puncak. Ia mungkin tidak membawa lonjakan besar, tapi memberi kestabilan. Dari stabilitas inilah langkah lain bisa disusun dengan lebih tenang. Yang menarik, usaha kebutuhan sehari-hari jarang dibangun untuk cepat besar. Ia tumbuh mengikuti ritme lingkungan. Saat lingkungan ramai, ia ikut bergerak. Saat sepi, ia menyesuaikan diri. Fleksibel, tapi tetap hidup. Bagi sebagian orang, usaha seperti ini terlihat kecil. Tapi orang-orang yang berpikir panjang melihatnya berbeda. Mereka tahu, usaha yang tahan lama seringkali lebih berharga daripada usaha yang cepat naik lalu cepat hilang. Di Indonesia, banyak warung kecil bertahan puluhan tahun tanpa banyak perubahan. Dari situlah keluarga hidup, anak sekolah, dan kebutuhan terpenuhi. Dan seringkali, kekuatan terbesar bukan terletak pada besarnya skala, tapi pada kemampuannya untuk terus berjalan, hari demi hari. Pertanian hari ini tidak lagi selalu identik dengan kerja berat tanpa hasil. Banyak orang mulai melihat lahan pertanian sebagai aset yang bisa diatur dengan lebih cerdas. Lahan kecil di desa, pekarangan rumah, atau kebun sederhana bisa menjadi sumber nilai jika ditanami dengan pilihan yang tepat. Cabai, sayur cepat panen, buah musiman, atau peternakan skala rumahan mulai dilirik kembali karena siklusnya jelas dan kebutuhannya nyata. Orang-orang yang menaruh uang di sektor ini biasanya tidak mengejar hasil besar dalam satu musim. Mereka memahami ritme alam. Ada waktu tanam, waktu rawat, dan waktu panen. Di Indonesia, siklus ini sudah dikenal turun-temurun, hanya saja kini dikelola dengan pendekatan yang lebih terencana. Lahan pertanian bekerja bersama waktu dan kesabaran. Ia tidak selalu stabil, tapi selalu relevan. Di tengah kondisi ekonomi yang mudah berubah, kebutuhan pangan justru menjadi hal yang paling konsisten. Orang kaya memahami logika sederhana ini. Selama manusia makan, aset pangan akan selalu dicari. Karena itu, lahan dan aset pertanian tidak pernah benar-benar ditinggalkan, meski kadang naik turun. Di Indonesia, banyak keluarga bertahan hidup dari lahan kecil yang dikelola dengan tekun. Hasilnya mungkin tidak selalu besar, tapi cukup. Dan kecukupan inilah yang sering memberi ketenangan. Orang-orang yang memahami sektor ini tidak berharap setiap panen sempurna. Mereka menyiapkan cadangan, memikirkan risiko, dan belajar dari musim ke musim. Pertanian mengajarkan satu hal penting. Tidak semua hal bisa dipercepat. Ada proses yang harus dihormati. Yang sering terlewat, nilai aset pertanian bukan hanya pada hasil panen. Ia juga terletak pada kemandirian. Memiliki lahan berarti memiliki pilihan. Saat harga naik, saat pasokan terganggu, mereka yang punya akses produksi punya posisi lebih kuat. Orang kaya melihat pertanian sebagai penyeimbang, bukan pengganti segalanya, tapi penopang. Lahan kecil yang produktif bisa menjadi cadangan pangan, sumber penghasilan tambahan, atau aset yang terus bertumbuh nilainya. Di Indonesia, tanah dan pertanian punya ikatan emosional yang kuat. Ia bukan sekadar angka, tapi bagian dari hidup. Dan mungkin disitulah kekuatannya. Aset yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari seringkali paling tahan menghadapi perubahan. Beberapa tahun terakhir, bisnis digital dan konten tidak lagi terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Internet membuat jarak menjadi lebih pendek. Dari rumah sederhana, dari desa, bahkan dari sudut ruang tamu, seseorang bisa membangun sesuatu yang bernilai. Orang-orang kaya melihat ini bukan sekadar peluang cepat, tapi sebagai aset yang tumbuh seiring waktu. Konten edukasi, cerita pengalaman, jualan online, atau personal brand dibangun dari kepercayaan. Tidak harus sempurna, tidak harus viral. Yang penting relevan dan konsisten. Di Indonesia, semakin banyak orang mencari informasi dari sesama, bukan dari iklan besar. Disitulah nilai konten bekerja. Bisnis digital memang tidak selalu langsung menghasilkan, tapi ketika sudah berjalan,
Ia bisa bekerja bahkan saat pemiliknya tidak aktif setiap waktu. Dan bagi orang-orang yang sabar, inilah aset yang perlahan menguat tanpa harus bergantung pada lokasi fisik. Orang-orang yang serius membangun bisnis digital jarang terburu-buru. Mereka tahu kepercayaan tidak bisa dipaksa. Ia tumbuh dari kehadiran yang konsisten, dari cara berbicara yang jujur, dan dari kesediaan untuk terus belajar. Di Indonesia, penonton dan pembeli sangat peka. Mereka bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang sekadar mengejar untung. Karena itu, bisnis digital sering diperlakukan seperti menanam. Konten hari ini mungkin belum terlihat hasilnya, tapi akan menjadi arsip yang terus bekerja. Video lama masih ditonton, tulisan lama masih dibaca, toko online tetap menerima pesanan. Orang kaya melihat bisnis digital sebagai aset jangka panjang, bukan pengganti segalanya, tapi pelengkap. Ketika dunia bergerak cepat, mereka memilih membangun sesuatu yang bisa mengikuti perubahan tanpa kehilangan arah. Yang sering disalahpahami, bisnis digital bukan soal viral atau angka besar dalam semalam. Justru yang bertahan adalah yang tumbuh pelan. Orang-orang yang paham ini tidak panik saat penonton sepi atau penjualan turun. Mereka fokus memperbaiki proses, bukan mengejar sensasi. Di Indonesia, banyak kanal dan usaha online bertahan karena sederhana dan jujur. Tidak berlebihan, tidak menjanjikan hal yang mustahil. Mereka berbicara apa adanya, sesuai realitas hidup sehari-hari. Bagi orang kaya, nilai bisnis digital ada pada fleksibilitasnya. Ia bisa disesuaikan, diperluas, atau diperlambat sesuai keadaan. Dan di tengah ketidakpastian, aset yang bisa menyesuaikan diri seringkali lebih berharga daripada yang terlihat besar tapi kaku. Di balik semua aset yang terlihat, orang-orang kaya hampir selalu memiliki satu pegangan utama, kemampuan berpikir dan belajar. Skill, pengetahuan, dan akses informasi adalah aset yang tidak bisa diambil orang lain. Di Indonesia, perubahan terjadi cepat. Aturan berganti, tren usaha bergeser, dan kebutuhan pasar berubah. Mereka yang punya bekal pengetahuan lebih siap menyesuaikan diri. Orang-orang ini tidak selalu sekolah tinggi atau bergelar panjang, tapi mereka rajin mencari tahu, bertanya, membaca situasi, dan memahami konteks. Mereka tahu kemana harus mencari informasi yang relevan dan kepada siapa harus berdiskusi. Akses seperti ini seringkali lebih berharga daripada modal besar. Skill membuat seseorang tetap punya nilai meski aset lain goyah. Dan itulah sebabnya investasi pada diri sendiri sering menjadi yang pertama, bukan yang terakhir. Yang membedakan orang-orang kaya bukan selalu kecerdasan, tapi kesiapan mental. Mereka terbiasa menghadapi perubahan tanpa panik. Saat kondisi tidak sesuai rencana, mereka berhenti sejenak, mengamati, lalu menyesuaikan langkah. Sikap seperti ini lahir dari pemahaman, bukan dari keberanian kosong. Di Indonesia, banyak peluang muncul bukan karena ide baru, tapi karena melihat celah kecil di sekitar. Mereka yang punya akses informasi bisa membaca peluang lebih cepat. Mereka tahu kapan harus bergerak dan kapan harus menunggu, bukan karena takut, tapi karena sadar risiko. Kesiapan seperti ini dibangun dari pengalaman dan pembelajaran berulang. Orang kaya tidak selalu menang, tapi mereka jarang kehabisan pilihan. Dan seringkali, kemampuan untuk tetap tenang menjadi aset yang paling mahal di situasi sulit. Pada akhirnya, semua aset kembali pada cara mengambil keputusan. Uang, tanah, emas, usaha, dan skill tidak akan berarti tanpa pola pikir yang sehat. Orang-orang yang tenang memahami bahwa tidak semua peluang harus diambil dan tidak semua ketertinggalan harus dikejar. Di Indonesia, tekanan sosial sering membuat orang tergesa-gesa, membandingkan diri dengan orang lain, merasa harus cepat berhasil, atau takut tertinggal tren. Orang kaya justru melatih diri untuk tidak reaktif. Mereka memilih langkah yang masuk akal, sesuai kondisi pribadi. Mereka sadar, keputusan terbaik sering lahir dari kejelasan, bukan dari rasa takut. Dan disitulah perbedaan mulai terlihat, bukan pada apa yang dimiliki, tapi pada bagaimana semuanya dikelola dengan kepala dingin. Pembicaraan tentang aset bukan soal siapa yang paling cepat bergerak atau paling berani mengambil risiko. Hidup tidak berjalan dalam satu jalur yang sama untuk semua orang. Setiap orang punya titik mulai, tanggungan, dan ritme yang berbeda. Apa yang terasa masuk akal bagi satu orang bisa jadi terlalu berat bagi yang lain, dan itu sepenuhnya wajar. Aset yang dibahas di video ini bukan janji keberhasilan, apalagi jaminan masa depan.
Ia hanya gambaran tentang bagaimana sebagian orang memilih bersikap lebih tenang menghadapi perubahan. Mereka tidak mengejar semua peluang, tapi memilih yang bisa mereka pahami dan jalani. Tidak ada keharusan untuk terburu-buru. Kadang, langkah paling bijak justru adalah berhenti sejenak, mengamati keadaan, dan merapikan arah. Karena seringkali, hidup tidak berubah saat kita berlari kencang, tapi saat kita konsisten melangkah dengan sadar, sesuai kemampuan, dan tetap memberi ruang untuk belajar. Video ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli, menjual, atau mengikuti instrumen aset tertentu. Seluruh pembahasan di dalam video ini murni bersifat edukasi dan refleksi bersama, berdasarkan pengamatan terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi di sekitar kita. Setiap orang memiliki situasi hidup, kemampuan, dan tujuan yang berbeda. Karena itu, keputusan keuangan sepenuhnya berada di tangan masing-masing penonton. Lakukan riset mandiri, pahami risiko yang ada, dan sesuaikan dengan kondisi pribadi kamu. Video ini tidak menjanjikan hasil apapun. Ia hanya mengajak untuk berpikir lebih tenang sebelum melangkah. Jika kamu merasa pembahasan ini memberi sudut pandang baru, luangkan waktu sebentar untuk menekan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang sedang mencari ketenangan dalam mengambil keputusan hidup. Kamu juga bisa menuliskan pandangan atau pengalamanmu di kolom komentar. Aset apa yang menurutmu paling masuk akal di kondisi sekarang? Dan jika kamu ingin terus mengikuti obrolan-obrolan sederhana tentang uang, hidup, dan pilihan yang realistis di Indonesia, pertimbangkan untuk subscribe. Bukan untuk cepat, tapi untuk berjalan bersama, pelan-pelan.